Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Iya. Tapi kalau boleh tahu namanya siapa? Anas, Umurnya berapa Pak? 35 tahun. Pekerjaan sehari-hari tak? Guru, Tapi pendidikan terakhirnya Pak? S2. Oh ya, baik. Pak Anas, jadi nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Bapak yang terkait nanti kita mulai dari respon motornya Bapak, refleks fisiologis, patologi maupun dari refleks primitifnya. Jadi pada pemeriksaan nanti kemungkinan saya akan menyentuh beberapa bagian tubuhnya Bapak yang terkait dengan pemeriksaan. Iya. Jadi Bapak mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan melakukan seprofesional mungkin Pak, setetes mungkin. Jadi bagaimana Pak, bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia. Oh, ya. Jadi silakan Bapak menuju ke meja pemeriksaan, lalu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Iya. Sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, saya melakukan cuci tangan rutin 6 langkah, yaitu pertama kita mengambil sabun, lalu kita bersihkan tangan dengan langkah seperti ini. Lalu kita bilas kembali. Baik, yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan sistem motorik, di mana ada 3 hal yang mau kita nilai, yaitu ukuran otot, tonus otot, dan kekuatan otot. Nah, pertama kita meminta pasien untuk baring dengan santai atau rileks. Jadi Bapak silakan berbaring dengan santai, tidak usah tegang. Lalu kita lakukan observasi secara umum pada semua otot. Lalu kita nilai apakah ada eutrofi, hipertrofi maupun hipotrofi pada pasien. Dan pada pasien didapatkan hasil eutrofi atau ukuran ototnya normal atau tidak ada gangguan. Kemudian tak lupa juga kita lakukan penilaian ada tidaknya tremor, chorea, atetose, dystonia, balismus ataupun spasme, TIK, fasikulasi dan miokloni pada otot, dan didapatkan semuanya normal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan atau penilaian tonus otot. Jadi pertama kita mengajak pasien berbincang untuk mengalihkan perhatiannya, lalu kita menggunakan kedua tangan untuk menggerakkan lengan bawah pasien dari di seli siku secara pasif, dan kita lakukan secara berulang kali, mulai dari secara perlahan sampai kemudian secara cepat. Nah, kemudian kita nilai tahanan yang dirasakan sewaktu melakukan dan meluruskan tangan. Jadi kita mulai. Pak, kegiatan sehari-harinya sebagai apa Pak? Sebagai guru. Sudah berapa lama Pak sebagai guru? Sekitar 10 tahun. Nah, kita juga lakukan pada bagian tungkai, baik tungkai kanan maupun pada tungkai kiri. Sudah berkeluarga Pak? Sudah. Sudah punya anak berapa Pak? 2. Umurnya berapa Pak yang pertama? 18 tahun. Nah, baik. Nah, pada pemeriksaan tonus otot didapatkan pada pasien semuanya dalam keadaan normal, dan kita melangkah ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu penilaian kekuatan otot. Jadi caranya itu kita meminta pasien untuk mengangkat kedua tangan sampai melewati kepala, lalu kita berikan kemudian kita berikan penahanan dari ringan sampai berat pada lengan pasien. Kemudian tadi Pak bisa diangkat kedua tangannya sampai melewati kepala. Ya, silakan diturunkan. Bisa dilakukan kembali Pak. Ya, diturunkan. Tapi Pak bisa diangkat kembali. Ya, diturunkan Pak. Angkat kembali. Diturunkan. Nah, di sini kita juga lakukan pada bagian hal yang sama seperti tadi di bagian lengan, pada bagian tungkai baik kanan maupun kiri. Lalu kita bandingkan keduanya. Nah, pada saat tadi mengangkat pasien mengangkat tangan, lalu kita berikan penilaian apakah ada kelemahan otot pada salah satu lengannya, dengan cara kita melihat misalnya apabila ada salah satu lengan yang tertinggal, maka itu menandakan bahwa lengan tersebut mengalami penurunan kekuatan otot. Nah, kita lakukan lagi pada bagian kaki. Pak bisa diangkat kakinya Pak, diturunkan sebelahnya Pak, ya diturunkan, bisa diangkat Pak, ya diturunkan sebelahnya Pak, ya. Nah,
Di sini kita bandingkan kekuatan otot keduanya, baik lengan tadi maupun pada tungkai. Nah, untuk interpretasi dari kekuatan otot ada beberapa derajat. Yang pertama itu 5 untuk atau derajat tertinggi, yaitu kekuatannya normal. Apabila pasien dapat melakukan seluruh gerakan secara berulang tanpa kita lihat adanya kelelahan. Kemudian skor 4 yaitu apabila pasien masih mampu melakukan seluruh gerakan dengan benar dan dapat melawan tahanan ringan ataupun tahanan sedang yang diberikan. Kemudian skor 3 apabila pasien dapat menggerakkan tangan melawan gaya gravitasi, tetapi kemudian setelah itu tangannya terjatuh. Kemudian skor 2 apabila masih didapatkan gerakan pada pasien, namun pasien sudah tidak bisa melawan gaya gravitasi atau mengangkat tangan dan hanya mampu melakukan pergerakan sendi. Dan skor 1 apabila pasien sudah tidak dapat menggerakkan tangan, tetapi minimal kita dapatkan atau rasakan adanya kontraksi pada otot yang bersangkutan. Dan terakhir yaitu skor 0 apabila tidak sama sekali baik gerakan maupun kontraksi yang kita dapatkan pada pasien, atau kita sebut dengan keadaan paralisis total. Pada pemeriksaan kekuatan otot didapatkan skor 5, artinya kekuatan otot pasien normal. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan refleks fisiologis dan refleks dengan otot, di mana ada 5 pemeriksaan yang mau kita lakukan, yaitu refleks bicep, refleks tricep, refleks brachioradialis, refleks patella, dan refleks Achilles. Nah, pertama-tama kita meminta pasien untuk baring dengan rileks dan jangan tegang. Tapi Pak, baringnya rileks saja, tidak usah tegang. Lalu kita mulai melakukan pemeriksaan yang pertama, itu refleks bicep. Nah, caranya itu kita fleksikan dengan pasien, lalu kita letakkan di bawah umbilikus, lalu kita letakkan ibu jari di bagian otot tendo biceps, lalu kita lakukan pengetukan menggunakan palu refleks. Nah, kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Lalu pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan refleks triceps. Caranya hampir sama, kita fleksikan lengan pasien, lalu kita letakkan di atas umbilikus, lalu kita sedikit pronasikan, lalu kita lakukan pengetukan pada tendon triceps, yaitu pada fossa olecrani. Nah, kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Dan pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan refleks brachioradialis. Caranya kita setengah fleksikan dengan pasien, lalu kita sedikit pronasikan, lalu meminta pasien untuk merilekskan lengan bawahnya. Tapi Pak, ini lengannya dirilekskan saja. Lalu kita ketuk pada processus styloideus. Nah, hal ini juga kita lakukan pada hal yang sama pada sisi sebelahnya. Selanjutnya itu pemeriksaan refleks patella, di mana caranya kita letakkan tangan di bawah lutut pasien, tapi Pak. Lalu kita fleksikan kaki pasien, tapi Pak. Lalu kita ketuk pada tendon musculus quadriceps femoris di bawah patella. Kita lakukan pada sisi sebelahnya. Kemudian kita kembalikan ke semula dan kita lakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu refleks Achillesnya. Dimana caranya kita sedikit fleksikan kaki pasien, lalu kita berikan sentuh di bagian ujung kaki untuk memberikan sikap dorsofleksi, dan kita berikan atau kita ketuk di bagian tendon Achilles. Nah, hal ini kita lakukan juga pada sisi sebelahnya. Baik, untuk pemeriksaan refleks fisiologis dan refleks dalam otot, baik refleks biceps, triceps, brachioradialis, patella, dan refleks Achilles, pada pasien didapatkan refleks yang positif, artinya dalam keadaan normal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan refleks dinding perut superficialis atau refleks abdominalis, di mana pertama-tama kita meminta pasien untuk baring dengan santai dan rileks. Tapi Pak, silakan berbaring dengan rileks. Lalu kita posisikan kedua tangan pasien berada di samping badan. Lalu kemudian kita bebaskan dinding perut pasien
mulai dari arcus costa sampai di bagian sampai batas sias tabe dipa. Dan kemudian kita lakukan penggoresan menggunakan ujung dari peru refleks mulai di bagian epigastrium. Kita gores dari lateral ke medial, di mana segmen ini dinervasi oleh torakal 6 dan 7. Lalu kita lakukan penggoresan di bagian supraumbilicus, di mana segmen ini dinervasi oleh torakal 7 dan 9. Lalu kita lakukan penggoresan di bagian segmen umbilicus, di mana segmen ini dinervasi oleh torakal 9 dan 11. Dan terakhir kita lakukan penggoresan di bagian di bagian infraumbilicus, di mana segmen ini dinervasi oleh torakal 11, torakal 12 dan lumbal bagian atas. Nah, untuk interpretasinya hasil positif jika terdapat kontraksi otot, di mana akan terlihat pusat bergeser atau bergerak ke arah otot yang sedang berkontraksi. Kemudian untuk hasil yang negatif biasanya didapatkan pada wanita normal yang memiliki banyak anak atau yang sering hamil, atau pada orang yang dinding perutnya lembek, demikian juga pada pasien-pasien yang gemuk, atau pada pasien-pasien lanjut usia, serta pada bayi yang baru lahir sampai umur 1 tahun. Nah, pada orang yang muda yang ototnya berkembang dengan baik, apabila didapatkan refleks negatif, maka itu merupakan menandakan suatu keadaan yang patologis. Nah, refleks dinding perut superficialis menghilang pada lesi piramidalis. Hilangnya refleks ini seringkali dibarengi dengan meningkatnya refleks otot dinding perut yang merupakan suatu ciri khas bagi lesi di susunan piramidal. Pada keadaan-keadaan perut tersebut dan lesi di segmen-segmen medula spinalis yang dilintasi oleh busur refleks dinding perut, sudah barang tentu refleks kulit dinding perut tidak dapat dibangkitkan. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan refleks patologis. Ada 3 yang mau kita nilai, yaitu refleks Huffman, Tromner, dan Babinski atau extensor plantar response. Nah, pertama-tama Tabepa silakan duduk dengan rileks. Lalu kita mulai dengan pemeriksaan refleks Huffman. Caranya, kita pegang pergelangan tangan pasien, lalu jari tengah pasien kita jepit di antara jari telunjuk dan jari tengah kita. Lalu dengan ibu jari kita berikan goresan yang kuat pada jari tengah pasien. Nah, refleks positif apabila goresan kuat tadi mengakibatkan fleksi pada jari telunjuk serta fleksi dan aduksi pada ibu jari yang kadang disertai dengan fleksi pada jari-jari lainnya. Kemudian untuk refleks Tromner hampir sama dengan refleks Huffman tadi caranya, jadi jari tengah pasien kita jepit di antara jari tengah dan jari telunjuk kita, lalu kita berikan goresan berupa colekan pada menggunakan jari tengah kita. Nah, refleks positif apabila goresan kuat tadi mengakibatkan fleksi pada jari telunjuk dan fleksi dan aduksi pada ibu jari yang kadang juga disertai dengan fleksi pada jari-jari lainnya. Kemudian pemeriksaan yang terakhir untuk patologis yaitu kita meminta pasien untuk berbaring, di mana kita melakukan pemeriksaan Babinski yaitu extensor plantar response. Nah, setelah pasien berbaring kita meminta untuk meluruskan tungkainya. Lalu kita pegang pada pergelangan kaki pasien agar tetap pada tempatnya, karena kita akan melakukan goresan, di mana lokasi yang akan kita lakukan penggoresan yaitu pada bagian telapak kaki bagian lateral mulai dari ujung tumit sampai dengan pangkal ibu jari. Yang akan kita gunakan untuk menggores yaitu ujung gagang palu refleks. Nah, kita gores secara perlahan dan jangan sampai mengakibatkan nyeri karena dapat mengakibatkan refleks menarik kaki dari pasien. Nah, kita lakukan kita gores. Nah, refleks positif apabila dari goresan tersebut mengakibatkan gerakan dorsofleksi ibu jari serta kadang disertai dengan mekarnya jari-jari lainnya. Dan pada pemeriksaan
didapatkan hasilnya semuanya negatif atau menandakan pasien dalam keadaan normal. Dan yang terakhir itu pemeriksaan refleks primitif. Ada 5 hal yang kita nilai, yaitu snort reflex, routine reflex, Grace reflex, refleks glabella, dan refleks palmomental. Nah, secara umum untuk persiapan dari pemeriksaan nanti, kita meminta pasien untuk duduk dengan rileks, tenang, santai. Lalu kita mulai dengan pemeriksaan pertama itu snort reflex. Caranya kita berikan stimulasi dengan memberikan atau melakukan perkusi di bagian bibir pasien. Tadi Pak. Nah, untuk interpretasinya, refleks positif bila bibir atas dan bibir bawah pasien menjungur atau ada kontraksi otot-otot di sekitar bibir atau di bawah hidung. Kemudian refleks yang kedua yaitu routine refleks atau refleks menghisap. Caranya kita berikan stimulasi dengan menyentuhkan sesuatu benda di bagian bibir pasien. Tadi Pak. Nah, kemudian untuk interpretasinya, refleks positif apabila stimulasi tersebut menimbulkan gerakan bibir atau rahang bawah dari pasien seolah-olah seperti gerakan magnetik. Kemudian perasaan yang ketiga itu Grace reflex atau refleks menggenggam palmar. Caranya kita pegang pergelangan tangan pasien, lalu kita berikan penekanan atau penempatan jari kita di bagian telapak tangan pasien. Nah, untuk interpretasinya refleks positif bila tangan pasien mengepal. Dan pemeriksaan selanjutnya yaitu refleks glabella. Caranya yaitu kita berikan stimulasi pada pasien berupa kita berikan pukulan singkat pada bagian glabella atau bagian supraorbitalis. Jadi Pak. Nah, untuk interpretasinya, refleksnya positif apabila terdapat kontraksi singkat pada kedua otot orbicularis oculi pasien. Nah, pada lesi perifer nervus facialis, refleks ini berkurang atau akan menjadi negatif. Sedangkan pada sindrom Parkinson, refleks ini sering meninggi, di mana pusat dari refleks ini berada di pons. Dan pemeriksaan yang terakhir yaitu refleks palmomental. Nah, caranya itu kita berikan stimulasi pada pasien, kemudian kita berikan goresan menggunakan ujung pensil atau ujung gagang penuh refleks terhadap kulit telapak tangan pasien bagian tenar. Lalu tidak lupa sambil mengoreskan kita perhatikan dari pasien yaitu muskulus musculus mentalisnya dan orbicularis oculi bagian ipsilateralnya. Tadi Pak. Nah, untuk interpretasinya, refleks ini akan positif bila terdapat kontraksi pada musculus mentalis dan orbicularis oculi ipsilateral. Jadi Pak, dari semua pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan refleks primitif, saya dapatkan hasil yang negatif pada Bapak. Ini artinya Bapak dalam keadaan normal. Bagaimana Pak? Apa masih ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau ada yang saya sampaikan kurang jelas? Dari juga. Baik, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.